Di video kali ini Bang Gabe akan ngebahas tentang kurir Shopee menagih nasabah yang gagal bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gal by Santai Official, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan solusi tentang dunia perpinjolan. Semoga kalian semua sobat Galbay dimanapun berada yang menyaksikan channel ini bisa bertambah kuat mentalnya dan selalu diberikan kesehatan dan dicukupkan rezekinya ya. Amin. Di video kali ini Bang Gabe akan ngebahas tentang kurir Shopee menagih nasabah yang gagal bayar. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, dan like agar Bang Galbe akan semakin semangat memberikan edukasi dan solusi tentang dunia pinjol kepada kalian semua yang saat ini sedang mengalami mental down, dan juga buat kalian yang pengen saling berbagi atau sharing silahkan tulis di kolom komentar. Membahas pertanyaan yang Sobat Galbe pasti nantikan, pengalaman seseorang nasabah Shopee yang gagal bayar sekitar 7 bulan. Wilayah kota besar Jakarta totalnya yang digalbaikan itu sekitar 8 jutaan. Cara-cara desk collection menagih ya, dari yang menagihnya hanya sebuah peringatan ataupun penekanan kepada nasabah yang gagal bayar. Buat kalian semua yang mengalami gagal bayar pada aplikasi Shopee, pasti pertama-tama sekitar 1 bulan desk collection atau DC internal akan gencar menghubungi nomor kalian baik via WA ataupun via telepon. Walaupun hanya sekedar menanyakan kepada Anda kenapa Anda telat membayar atau tertunggak bayaran Anda. Namun di sini yang terbaru bagaimana jika ditagih oleh fail collection atau DC lapangan dari pihak Shopee. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas bahwa DC lapangan baru hanya ada di sekitar wilayah Jabodetabek saja. Jabodetabek itu di mana saja? Yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Itulah yang dinamakan Jabodetabek. Buat Sobat Galbay yang mungkin berada di luar Pulau Jawa, mungkin sebagian masih bingung Jabodetabek itu di kota mana ya? Pengalaman seorang nasabah yang didatangi DC lapangan Shopee ini mengatakan awalnya dia tidak mengetahui bahwa yang mengetuk pintunya adalah seorang DC lapangan dari pihak Shopee. Si DC tersebut mengetuk pintu dengan mengucapkan kata paket. Ketika mendengar hal demikian, sang nasabah yang gagal ini tentunya tidak menaruh rasa curiga kepada orang yang mengetuk pintu tadi. Karena kata-kata yang digunakan paket itu adalah mungkin seorang kurir yang mengantarkan barang kepada dirinya. Kebanyakan seperti itu ya. Pada umumnya biasanya memang kurir ketika mengantar paket seperti itu ya. Tidak hanya kurir Shopee saja, tapi kayak JNT, JNS, Si Cepat, dan lain-lainnya mungkin menggunakan kata-kata itu ya ketika dikira rumah seorang yang memesan paket itu terlihat sepi atau tidak ada orang, maka si kurir itu akan berteriak paket. Tapi juga jasa-jasa pengantaran barang lainnya ya. Pokoknya yang dikatakan oleh DC tersebut adalah paket, dan si debitur yang gagal bayar ini tanpa menaruh rasa curiga kemudian dia membuka pintunya. Ketika nasabah membuka pintu, baru kurir atau DC tersebut menjelaskan bahwa dia dari pihak Shopee yang ditugaskan untuk visit ke nasabah yang gagal bayar tadi. Banyak kejadian DC menggunakan cara-cara penagihan layaknya ucapan seorang kurir paket. Tidak hanya Shopee saja, ada juga beberapa DC yang menggunakan kata yang pada umumnya dipakai seorang kurir pengantar paket. Kemarin-kemarin itu ada juga beberapa DC lapangan itu menggunakan kata-kata seperti itu ya. Paket. Tidak hanya Shopee saja, tapi yang saya ketahui itu kemarin yang bercerita ada sebagian dari Kredivo, Akulaku, dan lain-lainnya ya. Kenapa sih DC itu menggunakan kata itu? Karena ketika tahu orang lagi panik nih ceritanya. Ketika lagi panik itu pikirannya itu tidak jelas dan tidak menentu. Hawanya itu udah parno saja, udah takut. Ketika ada yang mengetuk pintu, pikirannya itu adalah seorang DC yang datang. Walaupun memang sebelum-sebelumnya itu DC juga yang pernah datang ke rumahnya, mengetuk pintunya dan dibuka itu ternyata DC lapangan. Banyak berbagai cara DC akhir-akhir ini ya, banyak cara yang digunakan agar bisa bertemu nasabah. Tentunya DC-DC lapangan yang seperti ini banyak berbagai cara. Salah satunya tadi mengatakan paket agar maksudnya bisa bertemu nasabahnya secara langsung dengan membukakan pintu. Karena ketika nasabah itu kadang kan saking takutnya nasabah itu ada yang sampai ngumpet. Kenapa ngumpet? Karena dia takut ketemu DC lapangan. Jadi bagaimana caranya si DC tersebut agar bisa bertemu nasabah yang gagal bayar. Jadi ketika si DC mengucapkan paket, maka otomatis si nasabah tersebut akan membukakan pintunya. Karena dipikir ada paket atau antaran buat dirinya. Itu saja sedikit info yang Bang Galbay berikan. Semoga bisa menambah informasi untuk kalian Sobat Galbay dimanapun berada. Bang Galbay pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.